Sekarang saya mau hapus data kelasnya. Untuk menghapus data dari database, kamu bisa menggunakan metode remove yang sudah disediakan sama Firebase, tapi syaratnya tabel kelasnya harus kita referensikan berdasarkan ID yang dipilih. Jadi kamu bisa masuk ke fungsi hapus kelas, kode yang sebelumnya bisa kamu hapus. Saya akan mereferensikan sebuah database dengan metode ref, lalu diikuti dengan nama collection / ID yang didapatkan. Database di sini adalah bagian yang paling awal yang sudah saya impor sebagai objek database-nya. Maka dari itu, kamu bisa langsung mereferensikan dengan metode ref, sesuaikan dengan ID kelas yang terpilih. Jika sudah sesuai ID-nya dan datanya ketemu atau cocok, langsung saja jalankan metode remove. Kita remove datanya dari database. Setelah kita remove datanya, seperti biasa, tampilkan notifikasi dalam bentuk SWOL. Kamu boleh simpan programnya. Kita akan testing aplikasinya. Saya akan hapus kelas yang terakhir. Saya klik. Sepertinya kita gagal dalam menghapus data. Kalau teman-teman lihat di database, datanya juga tidak terhapus. Saya harus menambahkan slash biar dia mereferensikan ke URL yang valid. Saya coba lagi, refresh halamannya, kita hapus data. Data kelasnya belum juga terhapus. Saya akan coba testing dulu apakah ID-nya kita dapatkan. Saya akan konsolog dulu data ID-nya. Sepertinya data ID-nya tidak ditemukan. Kita buka lagi, klik salah satu kelasnya. Ya, benar sekali, ID-nya undefined, makanya kita tidak berhasil mereferensikan kelas berdasarkan ID. Berarti di dalam template kelasnya, kita harus memperbaiki. Di sini, ketika dia melakukan klik, emit-nya mengirimkan ID, tapi ID-nya belum saya masukkan ketika metode push dijalankan. Berarti pada saat itemnya dilakukan iterasi, saya akan buat variabel data. Berikut ini adalah data objek yang akan kita push. Datanya itu harus terdiri dari ID, lalu ada judul. Judulnya tentu dari item.file.judul. Berikutnya untuk properti deskripsi dari item.file.deskripsi. Pisahkan dengan koma untuk gambarnya. Item.file.gambar. Karena ID ini berasal dari generating Firebase dan kita tidak bisa mengambil begitu saja, maka kamu harus spesifik ke bagian key-nya. Jadi kita ambil data key dari masing-masing baris ini. Kalau teman-teman lihat, ini adalah key-nya, berikut ini adalah value-nya. Value-nya adalah data kelas. Kalian boleh save, pastikan berjalan dengan baik. Kita aktifkan lagi kode sebelumnya. Teman-teman perhatikan penulisannya. Intinya saya buat data pada saat itemnya diiterasi. Saya buat data, saya jelaskan data-datanya sesuai dengan item yang didapatkan, lalu datanya di-push. Dengan begitu ketika kelas template-nya di-render, kita punya data-data terkait data kelasnya. Baik itu untuk ID, judul, deskripsi, serta gambarnya. Dan pada saat kita hapus, harusnya ID-nya sudah berhasil didapatkan. Refresh halamannya, lalu kita hapus data ini. ID-nya sudah didapatkan, kita oke, datanya bertambah jadi 9. Kalau teman-teman buka database-nya, maka data yang tadi saya hapus sudah hilang. Permasalahannya di sini, datanya dirender kembali. Berarti pada saat metode create dibuat, dia mengambil data dari Firebase. Jika berhasil jalankan fungsi result data, seharusnya data kelasnya dikosongkan ketika result datanya dipanggil. Karena ketika kita melakukan proses hapus atau proses submit, saya mau daftar kelasnya dikosongkan kembali.
Maka dari itu, kamu bisa melakukan push semua datanya langsung ke dalam template. Logikanya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya menuliskan perintah disk kelas kurung kotak kosong, pindahkan ke dalam metode result data, bukan di dalam metode submit. Buka aplikasinya, pastikan berjalan dengan baik dan tidak ada error. Teman-teman bisa hapus. Oke, data Vue.js sudah dihapus, tampil notifikasi bahwa data kelas berhasil dihapus. ID-nya juga sudah kita dapatkan. Saya hapus lagi. Salah satu list kelasnya sudah dihapus, tampil notifikasi, kotak dialog yang sangat cantik. Pesannya adalah data kelas berhasil dihapus. Kalau kita lihat sekarang, data kelas kita hanya ada 2, React.js dan JavaScript, seperti data yang dirender di dalam template-nya.